Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat CRUD sederhana dengan PHP. Langsung kita buat file index. Kita buat dulu file HTML-nya. Oke, kita sudah buat struktur HTML-nya. Kemudian kita tambahin meta. Kemudian kita tambahkan meta untuk viewport. Kita tambahkan meta viewport initial scale true. Oke, kita save dulu, kita tes di sini. Tes. Kita buka browsernya. Localhost. Jangan lupa untuk menyalakan terlebih dahulu service examnya. Oke, di sini sudah terlihat, sudah muncul tes. Sekarang kita lebih percantik dengan menggunakan file Bootstrap. Di sini kita import menggunakan CDN. Oke. Di sini kita menggunakan Bootstrap 3 aja. Nah, sini kita menggunakan yang ini. Oke. Sekarang kita tes Bootstrap-nya berhasil atau tidak. Oke, berhasil ya. Jangan lupa untuk file jQuery-nya, file JavaScript-nya. Oke. Di sini kita sudah punya Bootstrap dan jQuery. Sekarang kita buat di sini judulnya read, update, delete. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita punya judulnya. Sekarang kita buat tabel. Misalkan di sini tabel siswa.
kita kasih kelas, kita gunakan tabel strip untuk stylenya. Jangan lupa kita tambahkan tabel responsif agar tabelnya responsif dilihat dari device manapun. Kita kasih lebarnya 100%. Oke, kemudian kita tambahkan thread. Kita kasih nomor, ada nama, kemudian ada email, kemudian ada jenis kelamin. Oke, sekarang kita sudah punya tabel, mari kita lihat. Nah, ini tabel kita punya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembuatan koneksi. Kita bikin database-nya dulu ya untuk tabel siswa. Di sini kita buka tab baru, localhost php myadmin. Kita buat basis data yang baru. Di sini kita buat nama basis datanya CRUD. Kemudian kita buat tabel dengan nama siswa. Kita punya nama, email, dan jenis kelamin ya. Berarti kurang lebih ada 4 kolom. Oke, untuk masing-masing kolom kita berikan, di sini ada ID, tipe datanya integer, panjangnya kita buat 3. Kemudian jangan lupa auto increment. Kalau kita pilih auto increment, dia otomatis indeksnya primary. Kemudian ada nama, tipe datanya itu varchar. Kita kasih panjang atau nilainya dengan nilai maksimal 35. Kemudian tadi ada email. Kita kasih tipe datanya varchar. Sama, kita kasih maksimal 35. Dan yang terakhir ada jenis kelamin atau kita singkat JK. Untuk JK ini kita bisa gunakan tipe data integer atau varchar ataupun boolean, itu terserah teman-teman. Kalau saya lebih ke boolean. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya satu tabel. Nama tabelnya itu siswa. Sekarang kita buat file koneksinya untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database. Kita buka lagi text editornya, kemudian kita new file. Sini kita kasih nama connect.php. Oke. Sini kita sudah punya 2 file, index dan connect. Sekarang kita bikin koneksinya. Di sini karena kita menggunakan PHP 7, maka di sini ekstensi PHP-nya MySQL ya. Di sini saya menggunakan MySQL. db new mysql i. Di sini ada host untuk parameter pertama. Kemudian di sini ada username-nya. Kemudian di sini password teman-teman, password database-nya. Jika teman-teman tidak menggunakan password untuk database-nya, bisa dikosongkan. Kemudian yang terakhir ini merupakan nama database-nya.
Tadi database kita beri nama CRUD, maka di sini kita isi CRUD. Jangan lupa titik komanya. Kita cek jika koneksinya berhasil. If connect error no, jika koneksinya ada error, maka kita tampilkan pesan gagal terhubung ke database server. Oke, jangan lupa kita hentikan prosesnya dengan menambahkan exit. Kemudian jika kita ingin mengetahui kesalahan kenapa kita gagal terhubung ke database, kita tambahkan connect error. Oke, kita sudah membuat file koneksi. Jadi yang pertama itu hostnya. Jika aplikasi teman-teman sudah di hosting, maka tinggal menyesuaikan apakah masih localhost atau menggunakan domain atau IP. Kemudian yang kedua di sini user database teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini password database teman-teman. Jika tidak di password, maka dikosongkan saja. Tapi ini hanya disarankan atau ini di mode localhost atau environment-nya development. Bagi teman-teman yang sudah production, di sini wajib menggunakan password ya. Jadi kalau sudah di hosting itu harus diisi. Kemudian ini nama database-nya. Oke, kita sudah membuat file koneksi. Sekarang kita balik lagi ke index. Kita akan membuat di sini untuk menampilkan datanya, atau kita buat ini dulu ya. Kita buat formnya dulu untuk kita input. Oke, di sini kita akan menggunakan modal. Jika teman-teman belum tahu apa itu modal, bisa teman-teman cek di dokumentasinya Bootstrap. Div. Sini kita beri nama modal siswa. Kita kasih kelas modal flex. Jangan lupa kita berikan modal headernya untuk kita isi titelnya. Di sini saya menggunakan H4 untuk ukuran teksnya. Di sini ada form siswa. Kita berikan tombol close untuk modalnya.
Oke, kemudian kita buat modal body-nya, masih di dalam modal konten. Kemudian di sini kita kasih kelas container fluid. Nah, di sini form yang akan kita isi, kita beri nama form siswa. Kita gunakan metode post. Kemudian di form siswa itu ada input, type-nya hidden, ID. Oke. Kenapa di sini ada input type hidden dengan nama ID? Karena ini nanti fungsinya untuk edit dan keperluan edit dan save ya. Nanti teman-teman akan lihat sendiri. Oke, kemudian di sini kita buat div form group. Jangan lupa tambahkan kelas row. Kemudian kita berikan label kelas call sm2, call form label. Sini kita kasih label untuk nama. Oke, kemudian kita kasih div lagi untuk inputnya. Kelas call sm10 input, kita gedein sedikit ya. Nah, input tipe teks. Nah, ini name ini untuk nama, ID-nya nama. Kemudian kita kasih kelas form control. Kemudian wajib diisi. Kemudian kita berikan placeholder atau keterangan, masukkan nama lengkap. Kemudian kita kasih sedikit aturan, min length 4 dan max length-nya max length 35. Oke. Untuk melihat modalnya, kita perlu berikan di sini button ya. Untuk membuka modal tersebut, kita bisa berikan di sini button type, button class, button small, button flat, button primary. Kita berikan sedikit efek. Oke. Jangan lupa tag penutupnya, tambah data. Kemudian di sini kita kasih atribut data toggle, modal, data target. Nah, data target ini merupakan modal ID-nya, modal siswa. Sini karena kita menggunakan ID, maka di sini kita menggunakan pagar. Oke. Kemudian di sini kita kasih aturan backdrop supaya nggak bisa ke close ketika user tidak sengaja mencet atau mengklik bagian luar selain modal. Data keyboard false. Oke, sekarang kita uji coba dulu modalnya. Kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini sudah ada tombol tambah data. Ketika kita klik, nah muncul modal siswa. Oke. Di sini baru ada nama ya, nama lengkap. Kita kurang email dan jenis kelamin. Sekarang kita tambahin lagi untuk email dan jenis kelaminnya. Oke. Div class form group.
row label class call sm2 call form label email div class call sm10 input. Karena kita akan menginput email, maka di sini tipenya bukan teks tapi tipenya email. Kemudian kita berikan nama email dan ID-nya email. Jangan lupa kita berikan keterangan kelasnya dulu, boleh control, dan kita beri keterangan di placeholder, masukkan email. Oke. Kemudian kita berikan sedikit aturan, min length 5, max length 35. Oke. Kenapa di sini kita berikan min length dan max length? Karena untuk memastikan user menginput data yang benar atau yang valid. Oke. Kemudian di sini email sudah jadi. Kita butuh satu lagi, yaitu jenis kelamin. Maka di sini kita buat lagi div class form group row label class form call sm2 call form label. Di sini jenis kelamin ya, jenis kelamin. Oke, div, kita buat div lagi untuk inputnya, class call sm10. Di sini kita akan menggunakan select untuk jenis kelamin, select name jk id jk class form control required. Nah, hampir lupa di bagian email ini belum ada required, kita tambahkan. Jadi untuk data-data yang perlu diinput itu biar tidak kosong, kita tambahin atribut required. Oke. Kita kembali lagi ke jenis kelamin. Di sini kita sudah punya select ya. Kemudian di sini kita kasih optionnya, option value kosongin, selected true, disabled true, pilih jenis kelamin. Oke. Kenapa di sini value-nya kosong, kemudian selected-nya 1, disabled-nya 1? Karena untuk memastikan user memilih jenis kelamin. Nah, kalau di sini select-nya kita isi, itu si browser atau si HTML menganggap bahwa ini sudah dipilih gitu. Kalau kosong itu kan berarti belum. Oke. Kita tambahin lagi value jenis kelamin. Karena tadi kita di sini di database root tabel siswa itu jenis kelaminnya, tipe datanya boolean ya. Kalau di sini secara otomatis terganti menjadi tiny int ya. Di sini kita gunakan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan ya, atau wanita. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Jangan lupa di refresh. Nah, di sini sudah ada ya tabel, form, nama, email, jenis kelamin. Oke. Yang belum ada adalah button submitnya. Sekarang kita tambahin button submit. Kita kembali lagi ke index.php. Kemudian di sini kita tambahkan button type submit, name submit, ID submit,
kemudian value-nya submit juga deh ya. Nah, di sini kita hidden. Kenapa kita hidden? Karena kita akan menggunakan button yang ada di modal footer. Oke. Kita buat div kelas modal footer button, tipenya button, kelas button flat, button primary, kita kasih efek. Kemudian kita kasih event ketika diklik on click, yaitu dia mengklik button submit. Oke. Nah, ini merupakan identitas dari button submit yang kita hidden, yang berada di form siswa. Oke, kita akan input atau kirim data form siswa ini menggunakan Ajax. Ya, sebelumnya kita lihat dulu hasilnya. Kita refresh, tambah data. Oh sorry, belum dikasih teks, sorry di sini. Ya, simpan atau ya simpan data. Oke, kita balik lagi ke sini, kita refresh. Nah, sudah muncul ya, tapi ini kita belum ada action apa-apa. Oke, kita balik lagi ke text editornya. Nah, sekarang kita akan membuat Ajax-nya ya. Kita akan membuat Ajax-nya untuk mengirim data ke database. Oke, di sini kita buat script JavaScript. Kita butuh di sini dokumen ready. Jadi ketika dokumen sudah ready, sepenuhnya ini sudah berhasil disajikan atau statusnya sudah komplit, maka di sini kita buat script. Kita buat variabel const form siswa. Nah, form siswa ini berasal dari sini ID-nya. Oke. Kemudian form siswa submit function. Nah, kita berikan event pre-form default. Oke. Kemudian sini kita buat variabel data untuk mengirim data tersebut. Const data this serialize. Oke. If data, jika data ada isinya, maka post nah, sini Ajax-nya, tapi sebelum Ajax-nya kita tanya dulu. Oke, kita tanya dulu ya. If confirm, apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Jika jawabannya yes, maka di sini statusnya true, akan masuk sini. Di sini sekarang kita perlu pengecekan, karena tadi yang saya bilang di sini ada ID ya, input type hidden ID. Nah, ini fungsinya bertujuan untuk mengecek jika ada ID-nya, maka
actionnya itu update. Tetapi jika ID-nya kosong, actionnya adalah save atau menyimpan. Maka di sini kita perlu membuat sebuah variabel let URL ID. ID.file. Kemudian kita cek jika ID ada isinya, maka URL adalah update.php. Tapi jika tidak ada, maka URL-nya adalah save.php. Oke, kira-kira sampai sini ngerti nggak teman-teman? Ngerti ya? Jadi di sini kita buat variabel let, yang mungkin biar nggak ID. Nah, biar mudah dibacanya ya. Di sini kita mempunyai dua variabel let, URL dan ID. Kemudian di sini variabel ID kita isi dengan value dari ID. Kemudian di sini ada pengecekan, jika ID ada isinya, maka URL-nya update. Jika tidak ada, maka URL-nya save. Nah, variabel URL ini untuk apa sih? Nah, variabel URL ini untuk post URL. Kemudian data. Nah, kemudian down function respond. Oke, di sini merupakan Ajax dengan langsung menggunakan metode post. Oke, Ajax itu ada Ajax, ada post, ada get. Jadi teman-teman opsional mau menggunakan Ajax ini atau get. Nah, kekurangannya kalau Ajax gini, teman-teman harus menentukan metodenya apa. Oke, tapi kalau langsung ada metodenya itu sudah pasti post gitu ya. Dan di sini URL sesuai kondisi dari ID. Jika ID ada isinya maka ke sini, jika tidak ada maka ke sini. Kemudian data itu dari TIS itu form siswa serialize. Ini merupakan fungsi dari jQuery ya, JavaScript jQuery. Oke. Kemudian di sini kita perlu handle ketika berhasil if res kita alert ya, responnya kita alert. Kemudian kita refresh window location reload. Nah, sekarang submitnya sudah berhasil untuk Ajax-nya. Sekarang kita perlu membuat save.php dulu. Oke. Sekarang kita membuat save.php. Kita buat sini new file. Kemudian kita buat sini php save.php. Nah, di sini kita filter terlebih dahulu if jika ada post, jika ada data yang dikirim menggunakan metode post. Jika tidak ada, HTTP response code 400 bad request. Oke. Jika tidak ada data yang dikirim dengan metode post, maka kita tampilkan status HTTP response code 400 yaitu bad request. Jika ada, maka di sini kita proses datanya. Oke. Di sini kita menggunakan try catch exception error. Oke, di sini kita menggunakan try catch.
kita akan mencoba di sini. Jika ada error, maka kita tampilkan pesannya di sini. Echo error. Kita coba name, nama, post nama, kemudian email, post email, JK, post JK. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ada variabel nama sama dengan post. Nah, post ini merupakan metodenya, kemudian di sini merupakan input name-nya. Oke, kita lihat di index. Untuk nama itu input name-nya adalah nama. Oke, untuk email input name-nya adalah email, dan untuk jenis kelamin input name-nya adalah JK. Jadi yang di sini merupakan input name-nya. Kita tampung menggunakan nama variabel. Nah, untuk penamaan nama variabel ini bebas. Teman-teman mau nm atau nama gitu ya, bebas, terserah teman-teman. Oke. Kemudian jangan lupa kita include atau kita panggil koneksi yang tadi kita buat, file koneksi yang tadi kita buat. Kita gunakan require on connect.php. Oke. Jika sudah kita panggil, kita cek terlebih dahulu, kita buat query-nya. Query SQL insert into. Nah, ini nama tabelnya tadi kita sudah buat. Nama tabelnya adalah siswa. Nama tabelnya siswa. Kemudian ini field-nya, field yang akan kita simpan, ada nama, ada email, ada jenis kelamin. Jenis kelamin kalau nggak salah JK tadi ya. Ya, JK ya. Nah, ini nama fieldnya. Kemudian nilainya values. Di sini ada nama. Kemudian di sini ada email, ada JK. Oke, kita sudah buat nih query SQL-nya. Sekarang kita masukin ke database dengan cara save atau simpan db query SQL. Oke. If simpan, jika simpan berhasil, maka kita berikan echo JSON encode data berhasil disimpan. Tetapi jika simpannya gagal, kita cetak echo db error. Oke, kita sudah membuat file save.php. Sekarang kita coba apakah berhasil. Kita tambah data. Di sini misalkan ada Budi @gmail.com, jenis kelamin laki-laki. Kita simpan. Apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Oke. Data berhasil disimpan. Refresh. Nah, data berhasil disimpan, akan tetapi di tabelnya masih kosong karena kita belum membuat operasi untuk mengambilkan data. Tapi kita bisa cek di database apakah data benar-benar berhasil tersimpan atau tidak. Kita klik tabel siswa. Nah, di sini ada ID 1 Budi, emailnya budi@gmail.com, dan jenis kelaminnya 1, berarti laki-laki. Berarti proses operasi simpannya sudah berhasil.
sekarang kita akan menampilkan data yang tadi sudah kita simpan ya. Berarti kita buka lagi Sublime-nya, kemudian kita menuju index.php. Kemudian kita naik, kita ke bagian tabel. Nah, di sini masih kosong nih, belum ada operasi untuk menampilkan datanya. Untuk menampilkan data, kita butuh tbody. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan kode PHP ya. PHP. Nah, kemudian di sini kita butuh file koneksi, maka kita panggil kembali file koneksi yang tadi sudah kita buat, require launch. Nama filenya connect.php. Kemudian kita buat query-nya SQL select all from siswa. Oke. Kemudian kita panggil datanya, data SQL tadi db query, sebentar. Oke, kita buat query-nya MySQL query db, di sini SQL-nya. Jadi di sini ada db, itu merupakan dari connect.php untuk koneksinya. Kemudian SQL ini query-nya yang ada di sini. Oke. Sekarang kita cek jika data ada isinya, maka kita proses, atau query ini berhasil, maka kita proses. Di sini ada, kita buat variable number atau no untuk nomornya. Kemudian kita while, kita buat perulangan di sini. Di sini kita buat variable object merupakan isi dari MySQL fetch object. Objeknya dari mana? Dari variabel data. Oke. Jika sudah, di sini kita tutup dulu PHP-nya, ya. Kemudian di sini kita cetak HTML-nya. TD, kita cetak echo nomor sesuai dengan while-nya, dia akan menambah. Kita tutup. Kemudian TD lagi, PHP echo objek nama, untuk nama, jangan lupa ditutup PHP-nya. Kemudian TD PHP echo objek email, untuk email, jangan lupa ditutup. Kemudian TD PHP echo objek jenis kelamin, jangan lupa ditutup. Kemudian jangan lupa penutup TR-nya. Dan kita butuh satu lagi sebenarnya untuk operasi edit dan delete, maka kita tambahkan di sini th opsi. Oke. Maka di sini kita butuh satu lagi, td. Sini kita butuh untuk operasi edit dan delete. Sini kita ada tag A dengan ID delete, data ID, PHP echo object ID,
Oke. Jangan lupa tag. Nah, di sini edit ya. Kemudian di sini untuk delete id delete data id php echo object id hapus gitu ya. Oke, di sini hapus aja deh. Nah, jangan lupa untuk tag penutup PHP-nya. Sini kita tutup PHP dan kita buat no plus plus ya. Sorry. Kita buat no plus plus di sini. Dan satu lagi di sini. Nah, oke. Kita baru saja membuat untuk menampilkan data yang sudah kita save ke tabel siswa. Maka kita coba lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada nomor 1 Budi, emailnya budi@gmail.com. Nah, tapi jenis kelaminnya masih 1 nih. Sekarang coba kita modifikasi. Sini kita kasih kurung. Kita akan menggunakan namanya if ternary. Jika objek sama dengan 1, maka di sini kita cetak sebagai laki-laki. Tapi jika bukan 1, maka kita cetak jenis kelaminnya wanita. Oke, sekali lagi di objek JK ini kita kurung. Ini merupakan if ternary ya teman-teman. Jadi di sini membacanya jika nilai dari JK sama dengan 1, maka kita cetak di sini jenis kelaminnya laki-laki. Tetapi jika bukan 1, maka jenis kelaminnya di sini adalah wanita. Oke. Sekarang kita cek apakah hasilnya sudah sesuai. Kita refresh. Nah, di sini jenis kelaminnya sudah laki-laki. Oke. Supaya lebih cantik di opsi ini kan cuma biru doang ya, teman-teman ya. Kita akan membuat opsi ini menjadi button. Kita balik lagi ke text editor. Nah, di sini kita cukup menambahkan kelas button flat, button warning. Kemudian kita kasih efek. Kemudian untuk button hapusnya sama button flat, button danger, waffles effect. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini sudah sedikit lumayan ya teman-teman ya untuk edit dan hapusnya. Oke, save udah, kemudian menampilkan udah. Sekarang kita coba untuk edit atau update ya teman-teman ya. Kita buka lagi Sublime-nya. Kita masih di index.php teman-teman. Sekarang kita ke bawah lagi. Kita akan mengedit ini dengan cara kita klik edit. Kemudian jika edit ini diklik akan muncul pop-up atau modal yang tadi sudah kita buat. Kita taruh datanya di situ, kemudian kita edit. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita klik button edit, akan muncul pop-up atau modal, di mana modal tersebut merequest sesuai dengan ID yang ada di button edit ini, kemudian ditampilkan di form dan baru kita edit. Nah, ketika button submit-nya diklik, maka di situ akan melakukan proses edit. Oke, sebelumnya di sini karena buttonnya masih simpan data, kita ubah dulu menjadi submit supaya lebih general. Submit, maka kita cek hasilnya. Submit ya teman-teman.
Oke, kita lanjutin. Sekarang jadi jika button edit ini diklik, maka akan memunculkan modal. Oke, untuk sintaksnya seperti ini. Table siswa, on klik, edit. Nah, table siswa jika diklik edit, maka akan menampilkan hai, edit, tombol edit diklik. Oke, kita coba dulu ya. Refresh, edit. Nah, hai, tombol edit diklik. Oke, berhasil ya teman-teman untuk tabelnya. Ketika button edit diklik di tabel siswa, maka akan memunculkan hai, tombol edit diklik. Kita balik lagi. Perlu teman-teman perhatikan di sini di button edit ini ada atribut data ID. Nah, data ID ini merupakan ID dari tiap-tiap objek yang kita panggil di tabel siswa ini. Jadi ID ini kita bisa pergunakan untuk mengambil data per ID. Oke, langsung aja. Gimana sih cara ngambilnya? Di sini kita buat variabel const ID this data ID. Maka ketika kita print hasilnya, ID aku adalah ID. Kita coba tes edit. ID aku adalah ID. Kita cek di sini data ID. Oke, kita refresh sambil kita debug bakal ada error ketika diklik. ID ku adalah ID. Oke, sebentar. Sini coba kita pakai plus. Kemudian kita console info ID. Kemudian kita refresh, jangan lupa di debug, buka inspect elemennya, edit. Nah, ID aku adalah 1. Nah, ini ya teman-teman 1 ya. Jadi ID-nya sudah berhasil kita dapatkan nih untuk body ini. Oke. Sekarang kita hapus. Jadi ini untuk mendapatkan ID pada atribut pada button edit di atribut data ID. Sekarang kita filter if ID. Jika ID ada isinya, maka lakukan request atau minta data. Kita di sini perlu membuat, misalkan di sini get by id.php. Nah, kita kirim parameternya ID, value-nya dari konstanta ID. Value-nya dari sini teman-teman. Nah, ini parameternya, namanya. Oke. Kemudian di sini kita handle if di sini satu aja teman-teman ya parameternya, res if res. Kemudian kita sebentar, kita buat dulu get by id.php teman-teman ya. Oke, sini kita new file, kita buat php get by id.php. Oke, di sini kita sudah di sini kita sudah membuat get by id. Kita isi di sini sama, kita filter if jika ada request menggunakan metode post, jika tidak ada http response code 400 atau bisa 405 juga teman-teman. 405 ini metode not allowed, metode tidak diizinkan gitu.
terserah teman-teman mau kasih responnya apa. Oke, kemudian di sini kita menggunakan try catch lagi. Try catch. Di sini ada exception, variable error. Jika ada error, echo errornya. Kemudian di sini karena dari index.php melempar ID sebagai datanya dan parameternya bernama ID, maka di sini kita ID post ID. Nah, jadi metodenya yang digunakan adalah post, ya. Kemudian oke, kita buat layout. Nah, sini teman-teman ya. Di sini karena menggunakan post, kemudian diarahkan ke getById.php ke sini. Kemudian yang dilempar adalah ID dengan datanya ID dari sini. Maka kita perlu save atau tangkap menggunakan metode post, kemudian ininya ID. Sekarang kita filter lagi. If ID, sini kita filter interval. Jika ID-nya dia integer value, maka kita proses. Tetapi jika dia tidak atau bukan integer, maka kita kasih response code-nya 400 atau bad request. Oke, request yang buruk, permintaan yang buruk. Oke, jika ID-nya di sini sudah dirasa valid, maka kita perlu sambungkan, kita panggil kembali file koneksi atau connect.php. Kita panggil dengan cara require on connect.php. Nah, kemudian kita buat query-nya SQL select all from siswa where berdasarkan ID sama dengan ID. Kemudian kita eksekusi query-nya. DB query SQL. Sini kita filter if get, jika get berhasil, jika tidak berhasil kita cetak echo DB error. Tapi jika berhasil, kita perlu cetak lagi kita perlu periksa lagi apakah ada datanya. If get 6 rows, jika barisnya lebih dari 0 jumlah barisnya, maka ada isinya, ya. Di sini ada isinya. Tetapi jika tidak ada isinya, berarti query yang dicari dengan ID nomor sekian itu tidak ada di database. Maka kita kirim kode HTTP dengan HTTP response code 404 atau not found, data tidak ditemukan. Oke, sekarang kita proses yang ada isinya. Data MySQL fetch object dari mana? Dari variable get. Kemudian di sini kita echo JSON encode data. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Yang pertama di sini ada kita filter jika ada data yang dikirim dengan metode post, maka di sini kita proses try. Jika tidak ada, kita tampilkan method not allow. Metodenya tidak diizinkan, karena yang diizinkan adalah post. Oke.
Teman-teman bisa menggunakan 401 atau 405 atau 403, terserah teman-teman. Kemudian di sini ada try and catch. Kita coba di sini ID post, jika nilainya adalah integer value maka diproses. Jika bukan integer value maka kita tampilkan di sini HTTP response code 400 atau BAT request. Jika dia valid maka akan memanggil file connect.php. Kemudian buat SQL query, select all from siswa where ID berdasarkan variabel ID. Kemudian dieksekusi query-nya. Kemudian di sini berhasil atau tidak. Jika berhasil, proses di sini. Jika tidak berhasil, maka cetak pesan error. Jika berhasil, kita filter lagi, kita cek lagi apakah ada baris, ada isinya, ada row-nya. Jika ada, maka kita di sini fetch object. Jika tidak ada, kita tampilkan pesan HTTP response 404. Oke, jika berhasil, kita fetch dulu, sekali fetch object dari variabel get dari sini. Kemudian kita cetak sebagai JSON encode dengan variabel data.data. Oke, sekarang kita coba dulu proses di browser. Apakah berhasil proses ini atau tidak? Kita inspect, kita lihat di tab network, kemudian kita ke fetch atau XHR, kita klik edit. Nah, di sini get by id.php ada. Kemudian kita lihat previewnya. Nah, di sini ada datanya ID, email, JK, nama, Budi. Berarti proses get by id.php itu berhasil, teman-teman. Sekarang gimana caranya dari data ini yang dikirim ke sini kita handle, kita proses. Oke. Kita kembali lagi ke indeks. Kemudian kita ke ini indeks ya. Kemudian kita ke sini, kita handle jika data yang dikirim itu ada isinya. Di sini kita buat variabel let response, kemudian kita parse JSON. Kemudian di sini kita buat variabel data, let data gitu ya teman-teman ya. Let data dari response.data. Nah, jadi si response yang tadi kita terima itu kita parse dulu. Kemudian kita filter di sini if data, jika data ada isinya maka kita proses. Jika tidak ada isinya, console log data kosong. Oke. Kemudian di sini jika ada isinya, kita tampilkan dulu modal siswa. Bebas mau ditampilkan dulu atau mau diisi dulu, teman-teman ya. Show. Atau kita mau isi dulu boleh. Berarti di sini kita isi ID, value, data.id, kemudian nama, value, data.nama, kemudian di sini ada email, value, data.email, kemudian ada CK, value, data.ck. Oke, jadi di sini ketika datanya ada isinya, kita isi ke masing-masing inputnya menggunakan identitas ID yaitu pagar. Ya, dimana value-nya dari data, variabel data.id, dimana variabel data ini sudah diparse dari JSON, dari variabel response, kita parse dulu JSON-nya, kemudian response.data merupakan isi dari variabel data. Sekarang jika kita lihat hasilnya, kita
kita refresh, kemudian kita klik edit, maka form siswa sudah ada isinya. Karena di sini sudah kita isi sesuai dengan respons yang dikirim dari file getby.id atau echo json encode dari sini ya. Oke. Untuk mengambil data berdasarkan ID sudah selesai. Sekarang saatnya kita update. Jadi untuk form siswa ini kita hanya membuat satu action submit, di mana bisa menerima atau memproses dua action sekaligus, yaitu yang tadi. Jika di sini ID ada isinya, maka URL-nya update. Jika tidak ada, maka URL-nya save. Akan diproses di Ajax sini. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau form siswa ini ID ini ada isinya, maka URL-nya adalah update. Karena di sini sudah diklik edit, jika diklik edit, maka ID akan terisi. Maka di sini statusnya akan update.php. Nah, sekarang kita perlu membuat file update.php, teman-teman. Oke, sini kita close. Kemudian di sini kita buat new file. Kita beri nama update.php. Oke. Sini kita update.php, kita filter if post. Kemudian jika tidak ada post, http response code 405 method not allow. Jika ada, kita tangkap. Apa yang ditangkap? Yang ditangkap adalah ID terlebih dahulu dari sini, input type hidden. Jadi ID-nya itu nggak kelihatan, teman-teman ya. Sini post, variabelnya ID. Kita filter jika ID nilainya adalah integer value, maka kita proses. Tetapi jika bukan integer value, maka kita tidak akan proses. Get request. Jika dia nilainya integer value, maka kita perlu tangkap variabel atau input yang lainnya seperti nama, email, jenis kelamin. Oke. Nama, post, nama, kemudian email, post, email, email, dan di sini ada JK, post, JK. Oke, kemudian di sini kita menggunakan try catch lagi. Ini bisa kita masukin ya, bebas mau di luar mau di dalam, atau di luar nggak masalah. Kita try catch. Kemudian jangan lupa untuk memanggil file koneksinya, connect.php. Kemudian biar enak ini di dalam aja deh. Nah, di dalam aja ya. Oke. Kemudian kita buat query-nya SQL. Di sini query-nya update, nama tabelnya siswa, set namanya dari variabel nama, kemudian email dari variabel email, kemudian jenis kelamin atau JK ya, JK. Oke, kita sudah punya query SQL-nya. Kemudian kita proses update.
db query SQL, dan kita filter if update jika update-nya berhasil, jika tidak berhasil http response code 500 internal server error. Kemudian kita kasih pesannya echo db error. Oke. Kemudian di sini jika update-nya berhasil, kita kasih pesan echo JSON encode berhasil update data siswa. Hasil update data aja. Oke. Jadi di sini jika ada post, tangkap ID, jika ID-nya valid, kita gunakan try catch. Di catch-nya jangan lupa exception error, jika error echo error. Nah, jika kita coba di sini, jika update-nya berhasil, maka kirim pesan berhasil update data. Jika tidak berhasil, kita cetak db error beserta http response code-nya 500. Sekarang mari kita coba. Kita refresh, kita inspect elemen untuk ngedebugsnya, dan kita klik edit. Budi kita ganti nama Gilang, emailnya juga Gilang, jenis kelaminnya tetap laki-laki. Kemudian kita submit. Apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Oke. Berhasil update data. Klik OK. Nah, data sudah berhasil terupdate. Di sini yang tadi namanya budi@gmail.com menjadi Gilang. Oke. Untuk proses update sudah berhasil, sekarang kita proses delete. Oke. Untuk delete alurnya sama. Jadi ketika tombol hapus yang ada di tabel siswa diklik, maka kita tangkap ID-nya, kemudian kita proses operasi hapus atau delete berdasarkan ID yang kita tangkap. Oke, kita buat langsung aja. Tabel siswa, on klik, hapus, kemudian kita tangkap ID-nya, const ID, test data ID, kemudian kita cek apakah ada isinya, if ID, jika ada isinya kita request delete.php, kemudian parameternya ID, value-nya ID. Kemudian di sini kita handle response-nya if res alert berhasil atau res. Oke, cukup simple untuk query update ini. Cuma kita untuk script update JavaScript, tapi kita perlu konfirmasi. Jadi ketika dihapus apakah benar ingin dihapus atau tidak, jadi tidak langsung kehapus. Kita gunakan if confirm, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika jawaban dia adalah yes atau yakin atau oke, maka kita proses. Tapi jika jawabannya cancel atau tidak, maka kita tidak akan atau tidak ada proses apa-apa. Oke. Sekarang kita tes dulu. Kita komen dulu alert. Oke. Akan dihapus. Kita tes alert. Oke, tidak
jadi dihapus. Kita buka browsernya, kita refresh, kita klik button hapus, muncul apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika kita klik OK akan dihapus. Tapi jika kita klik cancel, OK tidak jadi dihapus. Oke, jadi konfirmasinya berhasil. Maka di sini kita buat file delete.php. Di sini kita new file, kita beri nama delete.php. Nah, sama di sini kita filter terlebih dahulu. If post else http response code, kemudian jika tidak ada request dengan method post, kita kasih pesan method not allow. Oke, jika ada data yang dikirim dengan method post, kita tangkap variabel ID, kemudian kita perlu cek apakah ID ini valid. ID, jika tidak valid, maka kita kirim pesan 400 atau bad request. Kemudian jika ID dirasa valid, maka kita panggil file koneksi try catch exception error echo error. Kita panggil require on connect.php. Kemudian di sini kita buat query-nya SQL delete from siswa where ID. Kemudian kita eksekusi db query SQL. Dan kita cek apakah berhasil. Jika berhasil, jika tidak berhasil, http response code 500. Kemudian kita echo db error. Dan jika berhasil, kita echo JSON encode berhasil hapus data. Kemudian mari kita cek hapus. Apakah Anda yakin? Oke, berhasil hapus data. Kita refresh. Oke, berhasil. Di sini kita jangan lupa tambahin window location reload. Oke, sekarang kita dari awal kita create body handuk@gmail.com laki-laki, berhasil. Kita tambahin lagi Bunga Citra Lestari, bunga citra.com wanita, berhasil. Kemudian kita edit dulu body handuk jadi body doremi, submit. Apakah Anda yakin berhasil update data body doremi? Tetapi di sini masih ada bugs, update-nya masih semuanya, maka kita perlu cek lagi di update data. Nah, di sini
masih ada kekurangan, tidak berdasarkan ID. Where ID. Maka ketika di sini kita refresh, kita klik yang ini, harusnya tadi adalah Bunga Citra Lestari, bungacitra.com, submit, hasil update data, maka hasilnya sudah masing-masing. Sekarang coba kita akan menghapus Budi Doremi ya, kita hapus. Oke, berhasil hapus data. Nah, sudah terhapus. Oke, jadi video tutorial kali ini berhasil. Cuma tadi ada sedikit lupa di sini, where ID. Mungkin saya kurang teliti, mohon maaf. Oke, itu saja tutorial video kali ini. Operasi CRUD sederhana, operasi CRUD simple menggunakan PHP dan jQuery Ajax. Jika teman-teman ingin source code ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya berikan link GitHub-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.